teman-teman saling sapa jalan-jalan. Sorry aku agak pelan-pelan ngomongnya. Ini aku lagi mau ngerjain seorang temen yang memang dia praktisi di dunia recording sama di musik. Aku mau ngasih surprise, aku mau diem-diem masuk ke studionya. Ikutin aku ya. Wah, kaget. Orangnya kaget. Sensor ya, soalnya tadi itu ngomong jorok orang. Iya. Kita sensor. Ada kamera. Ada kamera. Wah, apa bos? Kabar bos? Aku pengen kerjaan sampai buatin aku lagu. Gitu ah. Buatin aku lagu sampai aku take. Boleh musiknya sampai aku take. Siap. Tantangannya itu ya. Siap. Sanggup? Tanya saya tapi lagi saya prejengan nih. Lo enggak, karena suara. Loh iya, tapi kan prejengan menentukan saya berimajinasi. Oh, berimajinasi. Iya. Bayangan sampean gimana? Jadi tentang imajinasi itu bahwa lagunya kayaknya yang cocok ini. Oke, bagus. Hanya saya yang tahu, imajinasi kan saya yang tahu. Jadi Mas Tony janji mau buatin aku satu lagu. Oke, take sampai selesai. Take sampai selesai. Oke teman-teman, check it out. Kulik terus. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tony. Orang lebih kenalnya Tony Lambe ya. Tony Lambe, kalau sekarang Tony Tom. Oke, saya akan menceritakan sedikit tentang recording. Sementara pemahaman orang tentang recording, terutama di dunia digital, itu lebih ke simple ya, lebih ke simply. Jadi nggak kayak zaman dulu. Kalau zaman dulu kan masih pakai pita, jadi selalu bergeser untuk mengulang part yang salah, selalu digeser, dan itu butuh kemampuan khusus. Jadi kemungkinan saya sendiri pun juga nggak bisa kalau menjadi operator seperti itu. Kalau sekarang lebih mudah. Sekarang yang saya pakai adalah Cubase, jadi lebih simple untuk menjalankannya. Kemudian support all plugin, VSTI, VST, apapun yang kita masukkan. Untuk keyboard sendiri juga terkonek dengan MIDI, jadi Cubase 5 ini sangat support sekali untuk pekerjaan digital seperti saya ini, atau mungkin juga untuk teman-teman di sana. Oke, ini sedikit cerita tentang recording. Jadi teman-teman yang saya salut dari beliau ini, beliau itu dulu kuliah sampai lulus itu di kampus yang sama sekali nggak ada urusan sama musik. Kerennya gitu. Tapi passionnya itu musik. Dan akhirnya hidupnya juga dari musik. Keren kan? Bahwa yang sebenarnya bisa menghidupi kita itu passion. Ya enggak, Mas? Yap. Yes. Gitu. Dan aku banyak terinspirasi dari beliau karena beliau tuh orang yang benar-benar passionnya itu, dia menjalankan passionnya itu dengan penuh cinta. Itu beliau orang yang paling bersemangat. Boleh tahun 96 ya? 96 untuk keyboard dan programming. Keyboard dan programming tahun 96, bahkan aku masih belum kuliah ya, masih SMA. Terus kemudian tapi ilmu ekonomi akhirnya jadi ya, kepake tetap kepake ya, karena beliau juga seorang marketing. Sampai hari ini marketing untuk alat-alat musik. Jadi beliau juga selain akhirnya kepake juga ilmu ekonominya, karena beliau juga marketing yang handal untuk urusan peralatan ini ya, konser semua ya, lengkap ya semua ya. Tapi fokus di ini ya, yang terutama kali ini keyboard ya. Keyboard. Tapi kita nggak ngomong merek. 96, tahun 96 saya belajar keyboard. Sebelumnya saya vokal dulu. Iya, beliau vokal. Setelah saya rasa vokal punya usia, sehingga dia ada perubahan nanti, saya ketakutan di tahun 95.
Kemudian saya belajar lagi untuk alat musik, mulai dari drum, gitar, bass, sampai jatuh pilihan saya di keyboard. Kemudian saya berlanjut ke semua aktivitas saya bermain dengan alat yang namanya termasuk untuk programming ya, bahkan sequencer, bikin ya, sequencer. sampai akhirnya ini ya apa dunia recording juga akhirnya Ya, meluas sampai ke sana. lengket ke sana. Lengket ke sana kan memang entah aku salah entah enggak ya. Biasanya produser yang membuat dari A sampai Z semua urusan musik itu rata-rata mereka basicnya pemain keyboard ya. Nggak semua, Tapi kebanyakan besar ya. rata-rata. Kayak Ahmad Dhani itu produser musik bagus, Yofi, Yofi itu rata-rata pemain keyboard. rata-rata. Karena biasanya untuk membentuk sebuah lagu menjadi bentuk kasar atau halus, kasar jadi halus dan segala macamnya itu dari keyboard. Mancingnya dari keyboard Iya, dulu ya? dari sequencer itu lah. Dari sequencer. Dari bentukannya jadi kelihatan. Itu banyak. Siap. Beliau sedang bikin jingle iklan Pertamina Ya. Ini konsepnya Nusantara. Nusantara. Ya. Jadi harus etnis Nusantara itu ya. Nusantara, betul. Nah, ini ada 2 yang saya masukkan di sini. Ada 3. Jadi etnik Bali karena musiknya ritmik memang. Terus kemudian ada Padang. Dan Etnik dinamis juga. dinamis juga. Kemudian untuk suara ininya, ornamennya saya menggunakan Jawa. Ya, kita dengerin ya. Oke. Nanti ini ada hubungannya dengan yang mau tak bikinkan bersama. Oh. Karena secara keseluruhan, kenapa saya simpan imajinasi saya tentang sampean harus melihat tubuhnya sampean dulu. Ya karena tubuh saya ini kalau dikumpulin itu 37 provinsi. Mana Karbi? Sebenarnya hanya mewakili 2 daerah saja ini. Kalau dari fisiknya. Mana? Yang pertama Bali, Ya. yang kedua Ponorogo. Kok bisa? Iya, yang satu sesuai dengan reok, yang dua sesuai dengan leak. Ya sudah, ya begini. Nggak ada lagi. Putri Ayu nggak mungkin kayak gini kan. Kok aku terhina ya? Oke, kita bangun nuansa dulu ya. Bocoran ya, ini bocoran. Ini bocoran loh, kita pertama kali dengar loh. Ya, untuk versi lengkapnya nanti ada. Jawa tadi barusan. Kita ke Padang dulu. Kayak Iya. Ke daerah-daerah Iya. ya. Balik lagi. Ya. Sulit Bali asli. oh, dulu. Nah, ini kita bawa ke tem yang pada umumnya orang bisa menikmati. Megah ya, Iya. megah. Kesannya itu lebar wide gitu. Untuk semangat ya. Untuk semangat. Ini pengeboran juga. Iya. Kita berimajinasi membayangkan sebuah pengeboran di tengah laut Dengan ombaknya. Ngambil apa? Intinya minyak dan segala macamnya. Betul ya? Itu keren. Aku sampai kayak pergi kemana di suatu tempat gitu kan, kayak jauh. Ya benar. Jadi kita belajar untuk beriman. Nanti next selanjutnya kita akan ngomongin tentang imajinasi. Ya. Menggali imajinasi. Next kita ngomong tentang menggali imajinasi bersama dengan Bapak Kitoni. Menggali imajinasi kita gambarkan dengan notasi, Menggambarkan, dengan musik. Jadi imajinasi kita gambarkan copy-paste, imajinasi di print menjadi musik dengan musik, dengan notasi. dengan notasi. Itu keren loh bahasanya, Itu luar biasa. nggak ngerti sih bahasa yang lainnya. Bapak apa, ini luar biasa. biasa di luar. Ya kalau pas pulang telat. Nah ini Bali banget kan? Oke ya. Nah itu intronya
intronya lagu yang mau beliau buat. Iya. Iya. Buat Om Taufik. Na 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 na. Mana ya? Oke. Na 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 na. Na 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 na. Nah, gitulah pokoknya. Oke. Oke. Kayak gitu. Bila cinta datang tentu hatimu, sambutlah dan jangan kau ragu. Dekat erat jangan lepaskan. Biarkanlah bersemayam di lubuk hatimu, betapa indahnya. Biarkanlah, jangan pernah kau kecewakan. Oh janganlah. Biarkanlah bersemayam di lubuk hatimu, betapa indahnya. Biarkanlah, jangan pernah kau kecewakan. Oh janganlah. Cinta adalah anugerah yang terindah bagi umat manusia, yang akan selalu hadirkan suka dan duka dalam kehidupan ini yang penuh misteri. Ini udah take barusan. Kemudian banyak kendala. Salah satu kendalanya adalah power beliau begitu besar. Nah, kalau saya bilang tenaganya besar beda lagi. Ya powernya. Ya, power ya. Walaupun power itu identik dengan horsepower. Kayak kuda dong. Tenaga kuda. Jadi kita banyak yang harus di-cut, banyak yang harus dibeginikan. Tapi ini sementara ini hasil ininya dulu ya. Ya, hasil kasarnya dulu. Nanti kita tunjukkan sama-sama. Mas Taufik ini barusan rekor lagu yang kita buat sama-sama. Kita dengerin ya. Bila cinta datang tentu hatimu, sambutlah dan jangan kau ragu. Dekat erat jangan lepaskan. Nanti kita angkat lagi bagian ini. Kita stop dulu aja. Ya tadi di awal tadi kelihatan lemah ya. Nanti kita angkat lagi. Kita angkat dikit. Ini sambil kita review. Biarkanlah, jangan pernah kau kecewakan. Oh janganlah.
next song beliau mau cover lagu yang saya tunjukkan di awal, yaitu lagunya Ari Lasso, Mengejar Matahari. Mengejar Matahari. Next episode. Ya, next episode. Keren. Tapi gini, aku ada yang kelupaan. Jadi proses recording seperti itu sebenarnya lebih simpel ya, kalau asalkan kita pada memang ahlinya itu nggak terlalu rentang panjang ya. Enggak, ini lebih simpel, bahkan nggak usah terlalu ahli, kita cuma sering latihan, sering membuka, kemudian kita beradaptasi dengan efek yang kita gunakan. Jadi beberapa itu kan macam-macam ya, kompresor itu macam-macam, produksinya macam-macam, ya kan? EQ juga macam-macam, dan kita membiasakan sambil berlatih telinga, Berlatih telinga, iring. Kayak gitu. Nah, untuk vokal saya biasa menggunakan atau disarankan menggunakan mono ya, karena vokal kita sebenarnya mono, bukan stereo. Oke. Kemudian kalau efek-efek apa yang saya gunakan, saya simple aja sih, ini masalah selera, jadi kalian boleh ngapa-ngapain aja, tapi pada dasarnya yang pertama yang saya masukkan adalah kompresor. Jadi sistem kompresor ini adalah mengompres atau membatasi sound yang overpeak atau mengangkat untuk sound yang terlalu lemah. Jadi dia lebih ke mensejajarkan untuk kompresor ya. Ini ya, dengar ya. Jadi nggak dengar kan? Ini saya matikan semua efeknya ini. Ini saya nyalakan yang kompresornya. Dia lebih kenceng, tapi dia juga nggak overpeak. Saya matikan lagi. Kalau musiknya saya matikan ya vokal aja dia, tipis ya. Kita nyalakan. Ya oke. Tahu bedanya ya? Nah, gitu. Oke. Kita sharing-sharing di sini. Oke. Kemudian yang kedua, saya masukin EQ. Jadi untuk pembentukan karakternya saya menggunakan EQ. Nah, EQ ini sendiri berfungsi untuk membentuk apa ya, simpelnya itu gendut endaknya vokal, jadi bentukan vokalnya jadi lebih utuh atau mau lebih cempreng atau lebih apa kayak gitu. Itu kalau menurut saya. Nah ini EQ, jadi kita EQ dia. Kita coba vokalnya cek. Oke, pembentukannya. Kalau seperti ini kan dia condong memang di depan, tapi bentukannya tidak terasa. Kalau kita EQ, ya dia lebih terasa. Oke. Nah, ini kebetulan saya yang ketiga menggunakan enhancer untuk mengangkat atau mendorong vokal. Tapi ini bisa dipakai, bisa tidak. Bisa langsung ke de-esser ya. De-esser itu fungsinya untuk menghilangkan atau mengurangi suara yang berlebihan. Jadi dia membatasi. Ya kita lihat ya. Gitu ya. Nah itu kalau kita matikan. Nah kan ini terasa banget kan. Jadi terkesan kayak. Nah itu kalau ini tetap terdengar tapi lebih halus. Ya, lebih halus. Oke ya, untuk apa DAW-nya atau untuk ininya ya, untuk software ini recordingnya. Monggo silakan mau dipakai apa aja. Kemudian kita bisa sharing-sharing lagi. Mungkin ada yang saya tidak tahu, bisa di-share ke saya. Mungkin apa ide-ide apa bisa share ke saya. Oke teman-teman, ini ada sedikit sharing kita ya di dunia cover atau di dunia membawakan lagu yang memang bukan lagu kita, jadi memang lagu itu sudah ada.
sharing-sharingnya adalah begini. Pada saat kita mengcover, mungkin secara keseluruhan, secara utuhnya musiknya sama, cuman karena penyanyinya berbeda, karena kita yang menyanyikan, sehingga itu menjadi sebuah cover. Jadi kita bisa sedikit sharing di sini adalah mengajak untuk tidak hanya sekedar mengcover, tetapi kita belajar lebih, yaitu dengan mengaransemen ulang. Jadi aransemen itu musik secara keseluruhan kita aransemen, tetapi kalau saya pribadi ini mau dipakai atau enggak, ini enggak apa-apa sih, ini suka-suka juga. Kalau saya pribadi, esensi lagu itu sendiri tidak akan pernah saya buang. Jadi mungkin ya lebih cara bernyanyinya mungkin lebih ke sesuai dengan aslinya, ada improve tipis-tipis lah, improve dikit-dikit. Tetapi secara keseluruhan musik tadi itu kita akan munculkan untuk mengantarkan isi lagu dan penyanyinya tadi pada tempatnya, tapi di suasana yang berbeda. Contoh begini, ini lagu Ekspresi yang waktu itu dinyanyikan oleh DJ kalau nggak salah. Lagu ini upbeat ya, lagu ini upbeat. Tapi saya coba untuk membawa ke suasana yang lain, suasana seperti berada di hutan, berada di hijau-hijauan, berada di alam terbuka yang lebih lebih alami, Jadi seolah-olah kita berada di mana gitu, itu maunya. Jadi kebetulan ada contohnya, saya membuat aransemen lagu Ekspresi. Yuk kita dengerin sama-sama. Ini arahnya kemana? Ada percussion gitu. Bawa suasananya ke alam ya, ke alam gitu kan. Esensi lagu tetap bagian ini memang ada. Jadi bagian ini di lagu aslinya memang ada. Part-part itu ada memang. Itu ada suara percussion tipis-tipis. Karena saya membayangkan ini saya berada di hutan atau di alam terbuka, jadi lebih cocok menggunakan percussion seperti ini. Itu ya. Jadi kita belajar sama-sama untuk tidak hanya mengcover lagu, tetapi kita lebih secara menghargai sebuah lagu tadi itu tidak hanya mengcover saja, tetapi kita coba aransemen ulang. Jadi begitulah cara saya menghargai. Next song, setelah kita tadi ngobrolin lagu Ekspresi, sekarang ini ada lagu Juta Umat. Semua orang pasti tahu. Ini lagunya Ari Lasso. Tidak saya cover, tapi ini saya aransemen ulang. Saya bawa di dunia yang sama. Di dunia yang sama. Seperti di Ekspresi tadi, dunianya adalah seperti di alam. Bagian ini ada semangatnya, cuma ada ornamen percussion gitu. Bagian ini juga ada. Drum ini juga ada. Nanti kita bisa sharing-sharing lagi untuk bagaimana cara membangkitkan imajinasi kita untuk membuat sebuah aransemen. Oke ya, masuk. Nyanyi aja. Nyanyi bareng-bareng coba. Ini partnya tetap sama seperti aslinya, tapi musik dan segala macamnya sudah saya rubah total.
belajar sama-sama ya. Part ini masih sama seperti aslinya. Ya, bagian ini yang saya rubah karena saya menginginkan sebuah beat yang lebih up, jadi lebih terasa live. Karena saya ingin bawakan ini live tapi dengan bernuansa hutan atau jungle. Oke, ini adalah sebuah gambaran lagu dari Ari Lasso, yaitu Mengejar Matahari. Ya. Ini nanti kita bisa saling masukkan ide, saling share. Nanti akan saya bikin atau kita akan tukar ide tentang bagaimana membuat sebuah aransemen dengan menggali imajinasi kita tanpa merusak lagu itu sendiri, tetapi kita akan membawakan lagu tadi itu sesuai dengan suasana yang kita inginkan. Mantap. Bahkan kita belajar sudah tua pun juga bisa. Nggak harus apa namanya istilah saya udah telat belajar. Nggak ada. Kecuali kalau yang pakai pita itu, itu susah itu. Nanti kita cari ya kabarnya Kabarnya. di internet ya. Bagaimana sengsaranya orang dulu itu recording, Take ulang, take ulang dan take-nya itu ulangnya bukan satu orang, tapi langsung satu band dan satu lagu itu diulang dari awal kan gitu ya. Ya, kalau mereka live live dia begitu. Tapi kalau yang istilahnya live track itu track tertentu yang kita edit bisa ya Mas ya. Bisa Mas. Oke. Dan apa namanya? Semoga ini bisa menginspirasi teman-teman. Semoga ini bisa ngasih sebuah apa ya? Inspirasi lah ya, istilahnya masukan lah ya, bahwa apapun itu tidak cukup hanya dengan kita cukup tahu, tapi harus ditekuni. Betul. Ada pesan-pesan buat teman? Episode ini kita akhiri bentar lagi. Tetap semangat satu. Ya. Masa yang sangat tepat untuk kita belajar mengenal apa yang kita inginkan. Sementara jadi, saat pandemi ini malah saat yang tepat untuk kita mengetahui apa yang kita inginkan. Ya. Selalu positif. Keren. Selalu positif. Ditutup dengan kata selalu positif. Saling sapa jalan-jalan edisi saat ini cukup sekian. Assalamualaikum.